Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Ali Ar-Rasyid dengan nomor induk mahasiswa 140.222.0027 yang akan mempresentasikan hasil rancangan sistem, yaitu adalah perancangan sistem booking wedding berbasis web pada Farisa Wedding Organizer. Untuk latar belakang, yaitu pernikahan adalah momen sakral yang membutuhkan persiapan cermat, termasuk proses booking layanan seperti gaun pengantin dan dekorasi. Koordinasi antara calon pengantin dan vendor memerlukan sistem pencatatan data yang baik untuk menghindari kekeliruan. Banyak vendor UMKM masih menggunakan cara konvensional seperti buku catatan atau WhatsApp yang rentan terhadap human error seperti jadwal bentrok, informasi terlewat, atau kehilangan data. Ini berdampak buruk pada reputasi vendor dan pengalaman klien. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Di sini ada 4 identifikasi masalah, yaitu adalah proses booking manual, yaitu booking masih dilakukan secara manual, seringkali melalui WhatsApp atau kunjungan langsung ke vendor. Yang kedua yaitu akses klien terbatas. Di sini klien tidak bisa melihat slot waktu yang tersedia, harus menunggu konfirmasi dari vendor. Dan yang ketiga, jadwal bentrok. Tidak ada sistem real time untuk memverifikasi ketersediaan waktu, menyebabkan jadwal bentrok. Dan yang terakhir adalah manajemen tidak terintegrasi. Belum ada sistem terintegrasi untuk pengelolaan jadwal dan informasi booking oleh wedding organizer. Dan untuk tujuan yaitu adalah merancang sistem booking web dengan tujuan membangun sistem berbasis web agar pelanggan dapat melakukan pemesanan jadwal layanan wedding secara mandiri dan efisien. Yang kedua yaitu menyediakan fitur kalender. Ini bertujuan untuk menampilkan kalender atau jadwal yang dapat diakses pelanggan untuk melihat ketersediaan waktu sebelum booking. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan dashboard admin. Ini bertujuan untuk membuat dashboard untuk vendor agar mudah mengelola data booking, memantau riwayat, dan mengatur jadwal. Dan yang keempat yaitu mencegah double booking. Ini bertujuan untuk menerapkan sistem verifikasi otomatis untuk mencegah pemesanan ganda pada slot waktu yang sama. Dan selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode rekayasa perangkat lunak yaitu waterfall. Ada 5 tahapan dalam metode penelitian kali ini, yaitu 1. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi semua kebutuhan sistem. Dan yang kedua, merancang sistem, yaitu membuat desain tampilan, alur proses, dan struktur database. Yang ketiga, implementasi. Ini menerapkan desain ke dalam kode program. Yang keempat, yaitu pengujian, yaitu mengecek fungsionalitas dan kesesuaian sistem. Dan yang kelima, yaitu adalah pemeliharaan, yakni menjaga sistem tetap berjalan lancar dan melakukan penyesuaian. Dan selanjutnya yaitu adalah perangkat keras dan lunak. Perangkat keras yang digunakan yaitu adalah komputer atau laptop developer dengan minimal prosesor Intel Core i5 untuk RAM 8GB dan server hosting yaitu dengan minimal 2 core CPU dengan RAM 4GB, dan perangkat klien yaitu laptop, smartphone dengan browser modern. Dan yang kedua yaitu adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu adalah PHP untuk backend dan JavaScript untuk frontend interaktif. Dan yang ketiga yaitu adalah basis data.
Saya menggunakan MySQL untuk menyimpan data pengguna, jadwal booking, dan status pesanan. Dan yang keempat adalah interaksi dengan komunitas lokal, Figma untuk mockup UI, GitHub untuk manajemen versi code, Visual Studio Code sebagai editor, dan Aragon atau Apache sebagai web server lokalnya. Dan selanjutnya adalah kita membahas rancangan sistem. Yang pertama kita bahas adalah rancangan inputnya. Untuk rancangan input sistem, yaitu mencakup data registrasi pengguna, yang dimana di sini terdapat form username, email, password, dan konfirmasi password. Yang kedua yaitu ada formulir booking jadwal, yang dimana di sini ada form nama lengkap, email, nomor HP, tanggal meeting, tanggal waktu meeting, dan di sini terletak ada tombol cek ketersediaan, yaitu untuk mengecek ketersediaan waktu apakah tanggal tersebut kosong atau sudah ada yang membooking. Jika sudah ada yang membooking, maka tampilannya nanti akan muncul alert jadwal penuh dan silahkan pilih kembali. Dan seterusnya yaitu ada tanggal acara, itu menentukan hari H-nya supaya si vendor mengetahui untuk acara kapan untuk jadwal booking ini. Dan selanjutnya yaitu ada alamat tempat acara, dan selanjutnya yaitu ada catatan untuk opsional. Dan selanjutnya yaitu ada dashboard admin, yang mana ini mencakup pengelolaan data seperti kelola testimoni, kelola data booking, yang dimana kelola data booking ini sudah tersedia nama, tanggal meeting, dan acara, paket, notes. Notes itu catatan opsional dari klien dan statusnya. Dan yang terakhir ada tombol atau aksi, yang dimana ini untuk memverifikasi paket yang terkirim dari klien, dan jika diterima oleh pihak vendor atau admin, maka ada tombol terima. Dan jika ingin menolaknya, maka di situ sudah disediakan tombol tolak. Dan itu juga terdapat tombol ekspor, yang mana itu mencakup semua isi data booking klien, bisa dilihat di situ. Dan selanjutnya yaitu adalah rancangan output. Rancangan output sistem bertujuan memberikan umpan balik langsung kepada pengguna, menyampaikan status booking dan informasi relevan bagi admin. Ini termasuk halaman konfirmasi booking, notifikasi status diterima atau ditolak kepada pengguna, daftar booking untuk admin, dan riwayat booking bagi pengguna. Di sini terdapat gambar form konfirmasi klien, yaitu jika sudah melakukan booking maka muncul konfirmasi terima kasih booking Anda telah diterima. Dan untuk gambar yang kedua, saya menyediakan riwayat booking pelanggan, yaitu untuk transparansi antar klien supaya bisa melihat pelanggan-pelanggan lain. Dan yang gambar yang ketiga yaitu adalah data booking di dashboard admin. Dan gambar yang keempat yaitu adalah tampilan konfirmasi booking jika booking sudah diterima oleh pihak vendor atau admin. Dan selanjutnya yaitu adalah metode uji coba aplikasi. Yang pertama yaitu black box testing. Ini pengujian fungsionalitas sistem tanpa melihat kode internal dilakukan dengan memberikan input dan mengevaluasi output untuk setiap fitur, memastikan semua berjalan sesuai harapan.
Dan yang kedua yaitu pengujian berulang atau iteratif. Ini adalah setelah fitur diuji dan berfungsi, pengujian ulang dilakukan setiap kali ada perubahan pada sistem. Ini memastikan fitur yang sudah baik tidak rusak setelah pembaruan lainnya atau regression testing. Dan yang ketiga yaitu User Acceptance Test atau UAT. Ini adalah pengguna sesungguhnya atau staf WO dan calon pengantin mencoba aplikasi langsung. Tujuannya untuk menilai kemudahan penggunaan, kesesuaian alur booking, dan kejelasan tampilan atau informasi, serta pengumpulan umpan balik untuk memperbaikan. Dan yang selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem booking variasi wedding organizer berbasis web ini berhasil dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ya, sistem mampu menyesuaikan berbagai permasalahan yang sebelumnya sering dihadapi oleh vendor, seperti bentrok jadwal, kesalahan pencatatan manual, dan kurangnya transparansi dalam proses booking. Dan selanjutnya yaitu saran, yang dimana ini ada beberapa saran untuk kedepannya, yaitu 1. Integrasi notifikasi. Ini adalah tambahan notifikasi otomatis via email atau WhatsApp untuk sistem booking real time. Yang kedua yaitu adalah manajemen slot fleksibel, yaitu fitur pengaturan jadwal fitting lebih rinci seperti durasi atau batas maksimal per hari. Dan yang ketiga yaitu adalah fitur pembayaran online, di mana dukungan pembayaran DP atau pelunasan langsung melalui sistemnya. Dan yang keempat yaitu adalah riwayat dan arsip data lengkap. Ini membuat sistem pengarsipan otomatis untuk laporan tahunan dan manajemen data jangka panjang. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dari hasil observasi di Varisa Wedding Organizer. Baik, ini sudah ada di penghujung presentasi, maka saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freaky girl under the sheets. Your love when things start slowing down. I know you got me.